Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil penelitian dengan judul Penerapan Deep Learning dalam Analisis dan Prediksi Pembelian Tiket Bioskop. Pada presentasi ini, kami akan menjelaskan latar belakang, metode penelitian, hasil analisis, hingga kesimpulan dari penelitian tersebut. Lalu ke slide 2 ada anggota kelompok. Di sini kami dari kelompok 3 yang terdiri dari Alvin Syahrin, Muhammad Fakri Marzuki, Muhammad Nafi Tofati Rizky, Mulkia Zikri, dan Yoga Herlambang. Lalu masuk ke slide 3 yaitu abstrak. Jadi penelitian ini menggunakan metode Systematic Literature Review atau SLR untuk mengkaji bagaimana deep learning diterapkan dalam memprediksi pembelian tiket bioskop. Artikel dikumpulkan dari Google Scholar, Springer Link, dan Science Direct. Dari total 1363 artikel yang ditemukan, hanya 40 artikel yang memenuhi kriteria penelitian kami. Hasilnya menunjukkan bahwa metode deep learning seperti LSTM, RNN, CNN, dan CNN LSTM memiliki akurasi yang lebih baik dibandingkan metode prediksi tradisional. Lalu kita masuk ke pendahuluan dan latar belakang. Latar belakang penelitian ini adalah semakin berkembangnya platform pemesanan tiket bioskop secara digital. Aktivitas tersebut menghasilkan data yang sangat besar, seperti riwayat pembelian, waktu pemesanan, genre film yang disukai, hingga pengaruh promosi. Masalahnya, metode tradisional seringkali kesulitan menangkap pola yang kompleks. Oleh karena itu, deep learning dipilih karena mampu mengolah data dalam jumlah besar dan mengenali pola yang lebih rumit. Lalu masuk ke tujuan penelitian. Penelitian ini memiliki 3 tujuan utama. Yang pertama, menganalisis penggunaan deep learning dalam memprediksi pembelian tiket bioskop. Yang kedua, mengidentifikasi dataset, variabel, dan faktor yang memengaruhi akurasi model. Yang ketiga, mengkaji metode evaluasi yang digunakan untuk mengukur performa model prediksi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang slide metode ini. Pada metode yang digunakan itu adalah Systematic Literature Review atau SLR. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan, menyaring, dan menganalisis berbagai penelitian yang relevan secara sistematis. Selanjutnya, penelitian menggunakan kerangka PICOC sebagai acuan dalam menentukan ruang lingkup dan kriteria artikel yang dipilih. Fokus utama penelitian ini adalah bagaimana deep learning diterapkan untuk memprediksi pembelian tiket bioskop. Dengan metode tersebut, hasil yang diperoleh menjadi lebih terstruktur, objektif, dan didasarkan pada penelitian-penelitian yang telah dipublikasikan. Slide selanjutnya itu adalah Research Question atau RQ. Agar penelitian lebih terarah, penulis menyusun 5 research question atau pertanyaan penelitian. Pertanyaan pertama membahas bagaimana penerapan deep learning dalam prediksi pembelian tiket bioskop. Pertanyaan kedua, mengidentifikasi dataset dan variabel apa saja yang digunakan dalam penelitian sebelumnya. Pertanyaan ketiga itu adalah membahas faktor-faktor yang memengaruhi akurasi model. Sedangkan pertanyaan keempat, melihat metode evaluasi yang digunakan untuk mengukur performa model. Dan yang terakhir itu adalah pertanyaan kelima, membandingkan metode deep learning dengan metode lain untuk mengetahui kelebihan dan kekurangannya. Slide selanjutnya itu adalah PICOC. Pada slide ini menjelaskan kerangka PICOC yang digunakan sebagai dasar dalam proses seleksi literatur. Population berfokus pada data pembelian tiket dan perilaku konsumen. Intervention adalah penggunaan model deep learning. Sedangkan comparison membandingkannya dengan metode lain seperti regresi, ARIMA, dan machine learning. Pada bagian outcome, penelitian menilai performa model menggunakan metrik seperti RMSE, MAE, dan MAPE. Terakhir adalah konteks. Konteks penelitian berada pada industri bioskop serta analisis perilaku konsumen, sehingga artikel yang dipilih benar-benar sesuai dengan tujuan penelitian. Pada tahap data extraction, kami melakukan proses pengumpulan dan seleksi artikel menggunakan metode Prisma. Artikel diperoleh dari 3 database yaitu Google Scholar, Springer Link, dan Science Direct. Pada pencarian awal, ditemukan sebanyak 1.363 artikel. Setelah dilakukan penyaringan berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi, jumlah artikel berkurang menjadi 152 artikel.
Kemudian dilakukan proses peninjauan lebih lanjut sehingga diperoleh 40 artikel yang dianggap paling relevan dan memenuhi kriteria penelitian. Dari total tersebut, 33 artikel berasal dari Google Scholar, 5 artikel dari Springer Link, dan 2 artikel dari Direct Science, Science Direct. Ke-40 artikel inilah yang menjadi dasar analisis dalam penelitian sistematik literatur review ini. RQ Model Deep Learning dengan peran utama. Slide ini menjawab research question pertama, yaitu mengenai model deep learning yang paling banyak digunakan dalam prediksi pembelian tiket bioskop. Model pertama adalah LSTM atau Long Short Term Memory. Model ini paling sering digunakan karena sangat baik dalam menganalisis data yang bersifat time series, seperti riwayat penjualan tiket dari waktu ke waktu. Model kedua adalah RNN atau Recurrent Neural Network, yang digunakan untuk mengenali pola data yang berurutan atau memiliki keterkaitan antar waktu. Selanjutnya ada CNN, yang umumnya digunakan untuk menganalisis data non-struktural seperti teks ulasan pelanggan atau analisis sentimen. Kemudian terdapat CNN LSTM, yaitu gabungan yang mampu mengolah data dengan banyak variabel sekaligus, sehingga menghasilkan prediksi yang lebih akurat pada kasus yang lebih kompleks. Berdasarkan hasil literatur, model LSTM dan CNN LSTM merupakan model yang paling banyak direkomendasikan karena memiliki tingkat akurasi yang tinggi. Dataset dan variabel dengan pengaruhnya. Research question kedua, penelitian mengidentifikasi dataset dan variabel yang paling berpengaruh terhadap hasil prediksi pembelian tiket bioskop. Hasil kajian menunjukkan bahwa penjualan historis merupakan variabel dengan pengaruh paling tinggi karena dapat menggambarkan pola pembelian konsumen dari waktu ke waktu. Selain itu, terdapat variabel lain yang juga memiliki pengaruh besar, seperti genre film, waktu tayang, serta rating atau review dari penonton. Sementara itu, harga tiket dan data dari media sosial juga memberikan kontribusi terhadap prediksi, meskipun tingkat pengaruhnya pada kategori sedang hingga tinggi. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa kualitas dataset dan pemilihan variabel yang sangat tepat menentukan tingkat akurasi model deep learning dalam memprediksi pembelian tiket bioskop. Selanjutnya, saya akan membahas hasil penelitian untuk RQ yang ketiga, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi akurasi model deep learning. Nah, berdasarkan hasil literatur review, terdapat 4 faktor utama. Yang pertama adalah kualitas dan jumlah data. Semakin banyak data dan semakin baik pula kualitas data yang digunakan, maka akan lebih mudah mempelajari pola, sehingga hasil prediksinya menjadi lebih akurat. Faktor kedua adalah pemilihan fitur. Fitur yang relevan seperti riwayat penjualan, waktu tayang, harga tiket, atau rating film dapat meningkatkan kemampuan model dalam melakukan prediksi. Dan faktor yang ketiga adalah arsitektur model. Pemilihan model yang sesuai, misalnya LTSM untuk data time series atau CNN LTSM untuk data yang lebih kompleks, akan memberikan performa yang lebih baik. Terakhir adalah overfitting, yaitu kondisi ketika model terlalu menghafal data pelatihan sehingga performanya menurun saat digunakan pada data baru. Oleh karena itu, proses pelatihan model harus dilakukan dengan baik agar model mampu melakukan generalisasi. Selanjutnya, kita lanjut ke RQ4, yaitu bagaimana mengukur performa model deep learning. Pada penelitian-penelitian yang kami kaji, terdapat bahwa metrik evaluasi yang paling sering digunakan yaitu adalah akurasi. Akurasi adalah tujuan untuk mengetahui seberapa banyak prediksi yang benar. Kemudian MAI atau yang disingkat mean absolute error adalah mengukur rata-rata selisih antara hasil prediksi dengan nilai sebenarnya. Berikutnya juga ada MAPI yang menampilkan tingkat kesalahan dalam bentuk presentasi sehingga lebih mudah dipahami. Dan ada juga RMSA yang memberikan penalti terhadap besar kesalahan yang diprediksi sehingga cocok digunakan ketika akurasi sangat diperhatikan. Dan yang terakhir adalah F1 score yang digunakan untuk menyeimbangkan nilai precision dan recall terutama pada data yang tidak seimbang. Dengan menggunakan metrik-metrik tersebut, penalti dapat membandingkan performa berbagai model secara objektif. Kemudian, selanjut ke RQ yang kelima, kami membandingkan deep learning dengan beberapa metode prediksi yang lainnya. Yang pertama ada Support Vector Machine atau SVM memiliki kelebihan karena cukup stabil pada dataset yang kecil namun kurang efektif untuk data yang kompleks.
Selanjutnya ada regresi linier, lebih sederhana dan mudah diimplementasikan, tetapi akuratnya masih terbatas karena hanya mampu menangani hubungan yang bersifat linear. Yang selanjutnya ada ARIMA, cocok untuk digunakan pada prediksi time series sederhana, namun kurang fleksibel ketika terdapat banyak variabel yang mempengaruhi hasil prediksi. Sementara itu, deep learning memiliki keunggulan karena mampu mempelajari pola yang kompleks dan non-linear, sehingga menghasilkan akurasi yang lebih tinggi karena kekurangannya adalah membutuhkan dataset yang besar, serta proses komputasi yang lebih tinggi. Nah, berdasarkan hasil systematic literature review yang kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa deep learning merupakan metode yang paling efektif untuk prediksi pembelian tiket bioskop, terutama jika didukung oleh data yang berkualitas dan jumlah data yang memadai. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian discussion atau pembahasan dari penelitian ini. Pertama, berdasarkan hasil analisis dari berbagai literatur, dapat disimpulkan bahwa model deep learning memiliki performa yang lebih baik dibandingkan metode tradisional dalam memprediksi pembelian tiket bioskop, seperti LSTM, CNN, dan model hybrid CNN-LSTM mampu menangani data yang kompleks serta mengenali pola pembelian yang lebih baik, sehingga menghasilkan prediksi yang lebih akurat. Kedua, penelitian ini juga menunjukkan bahwa dataset dan variabel yang digunakan sangat berpengaruh terhadap hasil prediksi. Data historis penjualan menjadi variabel yang paling dominan, kemudian diikuti oleh waktu tayang, genre film, harga tiket, rating atau review, serta data dari media sosial. Semakin lengkap dan berkualitas data yang digunakan, maka semakin baik pula hasil prediksi yang dihasilkan. Ketiga, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi akurasi model. Faktor-faktor tersebut antara lain kualitas data, pemilihan fitur, arsitektur model, serta proses pelatihan model. Selain itu, overfitting juga menjadi salah satu tantangan dalam deep learning, sehingga diperlukan teknik seperti legurisasi dan pre-processing agar model dapat memberikan hasil yang optimal. Dan yang keempat, dalam mengevaluasi performa model digunakan beberapa metrik seperti RMSE, MAE, dan MAPE untuk prediksi regresi. Sedangkan akurasi, precision, recall, dan F1 score digunakan untuk klasifikasi. Berdasarkan hasil tersebut, dapat diketahui bahwa deep learning secara konsisten memberikan performa yang lebih baik dibandingkan metode tradisional. Meskipun metode seperti ARIMA atau regresi linear masih tetap relevan digunakan pada kondisi tertentu karena lebih sederhana dan membutuhkan sumber daya komputasi yang lebih rendah. Oke, berdasarkan hasil sistematik literatur review yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa deep learning merupakan metode yang efektif dalam analisis dan prediksi pembelian tiket bioskop. Model seperti LSTM, BLSTM, CNN, dan model hybrid terbukti memberikan akurasi yang lebih baik dibandingkan metode tradisional karena mampu menangani data yang kompleks dan mempelajari pola non-linear. Namun, keberhasilan model tidak hanya bergantung pada algoritma yang digunakan, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas data, pemilihan fitur, serta proses pelatihan model. Oleh karena itu, pengolahan data yang baik menjadi salah satu faktor penting agar hasil diprediksi lebih optimal. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa metode tradisional masih tetap memiliki peran pada kondisi tertentu, terutama ketika data yang tersedia terbatas atau sumber daya komputasi tidak terlalu besar. Oke, baik, demikian presentasi dari kelompok kami mengenai penerapan deep learning dalam analisis dan prediksi pembelian tiket bioskop. Besar harapan kami semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya maupun penerapan di industri hiburan. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.